Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan bawakan materi mengenai tokoh ilmuwan Islam dan juga pemikiran psikologisnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri, M. Rizky Sujianur dengan NIM 2018-241, dan rekan saya, Saya Lea Pupus Halimun 2018-245. Nah, di sini ada tokoh-tokoh psikologi di Islam. Yang pertama ada Ahmad Ibnu Sal al-Baihaqi, yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga ada Al-Ghazali, yang keempat ada Najm al-Din Muhammad, yang kelima ada Zakaria Razi, dan yang keenam ada Ibnu al-Haytham dan tokoh kontemporer. baik, di sini diawali dengan Ahmad Ibnu Sah al-Baihaqi. Beliau merupakan seorang dokter yang sukses menjabarkan mengenai penyakit yang berhubungan mengenai jiwa, raga, dan juga ia beri istilah dengan tip al-qalb dan juga tip al-ruhani. Pemikiran-pemikirannya bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ia berpikiran bahwa manusia itu memiliki jiwa dan juga raga, maka kedua dari itu saling mempengaruhi, yang artinya tidak akan sehat secara sempurna jika tidak tercapai antara kesehatan dari jiwa maupun raganya. Lalu selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini menurutnya kesempurnaan awal itu, maksudnya jiwa itu kesempurnaan awal yang dengannya spesies menjadi sempurna sehingga manusia yang nyata. Ibnu Sina itu membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu ada jiwa nabati. Dibagi lagi di dalam jiwa nabati itu ada 3 daya, yaitu daya nutrisi yang fungsinya untuk mengolah makanan menjadi bentuk tubuh, daya pertumbuhan yang fungsinya untuk mengolah makanan agar membentuk kesempurnaan tubuh dan perkembangan tubuh, dan daya generatif yang fungsinya mengolah unsur-unsur makanan dalam tubuh. Selanjutnya ada jiwa hewani. Di jiwa hewani ini ada 2 daya, yaitu daya penggerak dan daya persepsi. Dalam daya penggerak itu terbagi 2 lagi, jadi daya hasrat dan daya motorik. Kemudian daya persepsi juga terbagi 2 bagian, yaitu indera internal dan juga indera eksternal. Selanjutnya ada jiwa rasional. Jiwa rasional itu merupakan daya khusus yang manusia miliki dan fungsinya berhubungan dengan akal. Jiwa rasional juga terdiri dari 2 bagian, yaitu akal teoritis dan juga akal praksis. Berikutnya ada dari Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang ilmu jiwa sebagai jalan untuk mengenal lebih tinggi lagi mengenai Allah. Menurut Al-Ghazali, berdasarkan dengan sifat emosi dan syahwat manusia yang membagi menjadi 4 insting manusia, yaitu yang pertama ada sifat hewan liar atau al-bahimiyah, akan keluar jika manusia dikuasai oleh syahwat. Bentuknya sendiri yaitu seperti tingkah laku kejahatan, ketamakan, juga nafsu seksual. Yang berikutnya ada sifat hewan buas atau as-saniyah, akan keluar jika manusia dikendalikan emosi. Bentuknya sendiri ada permusuhan, kebencian, dan juga penyerangan. Berikutnya ada sifat setan atau as-syaitoniyah, akan keluar jika syahwat dan emosi yang bersatu mewujudkan perilaku jahat dan juga memperlihatkan kejahatan dalam bentuk keadilan. Berikutnya ada sifat ketuhanan atau ar-rabbaniyah, sifat yang menguasai manusia sehingga manusia akan menjadi sombong, mengakui dirinya memiliki ilmu yang sangat luas, dan lain lagi sebagainya. Selanjutnya ada Najm al-Din Muhammad dan Zakaria Razi. Najm al-Din Muhammad itu menjelaskan secara rinci terkait penyakit mental yang ia teliti sendiri dari pasien-pasiennya, dan hasil observasinya ia kompilasikan dan diklasifikasikan sehingga sampai saat ini pengklasifikasiannya itu merupakan yang terlengkap dan digunakan sampai saat ini.
Selanjutnya untuk Zakaria Razi itu merupakan yang berasal dari bangsa Persia dan memiliki karya yaitu Al-Mansuri dan Al-Hawi yang berisikan tentang penyakit jiwa, simptomnya, dan juga cara penyembuhannya. Ia juga merupakan kepala rumah sakit jiwa yang ada di Baghdad. Berikutnya lagi ada Ibnu Al-Haytham dan juga tokoh kontemporer lainnya. Beliau adalah penemu dari psikologi eksperimental dan juga psikofisik. Sama seperti Al-Kindi, yang dikenal sebagai psikologi eksperimental yang membahas mengenai organ-organ sensoris, stimulasi organ, dan juga kesadaran persepsi dalam pengobatan. Selanjutnya pada masa kontemporer ini, beberapa pakar psikologi Islam telah memunculkan karya-karya pada bidang ini. Yang pertama dari Adnan Syarif. Menurutnya pada kalangan sekarang, antara masyarakat dan ahli psikologi masih banyak yang mencampurkan antara jasad, nafs, dan ruh. Menurutnya sendiri, nafs merupakan darah yang berisikan sumber-sumber dari segala hal yang dimunculkan oleh anggota tubuh dan jiwa. Sedangkan ruh sendiri adalah substansi yang menjadi penggerak awal bagi segala kehidupan. Berikutnya ada Muhammad Syafi'i. Beliau selama lebih dari 40 tahun mendalami dan juga mengkaji tentang komparasi psikoterapi dan juga perkembangan manusia dari perspektif dunia barat dan juga dari Islam sendiri. Karyanya berfokus pada psikodinamika, psikoanalisis, dan teknik meditasi sufisme, dan juga konsep manusia dalam perspektif psikologi Islam dan juga relevansi dengan psikologi barat. Nah, referensi yang kami dapat itu dari Psychosophia, Journal of Psychology, Religion, and Humanity yang ditulis oleh Hafizallah dan Husin yang berjudul Psikologi Islam, Sejarah, Tokoh, dan Masa Depan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.